Ada yang sholat sambil di atas mobil komando. Bahkan ada juga yang pakai sepatu coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Hari ini kembali lagi ada aksi demo terhadap Presiden Jokowi. Demo kali ini dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI. Nah, terkait aksi demo BEM-SI ini, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh mereka. Yang menjadi perhatian saya adalah soal penolakan penundaan pemilu 2024. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah soal penolakan pemindahan ibu kota negara. Jujur saja ya, saya sangat mengapresiasi apa yang telah menjadi tuntutan oleh BEM-SI ini. Tapi lucu juga kalau mau demo soal penolakan penundaan pemilu 2024 dan penolakan pemindahan IKN. Lah emangnya dari pihak pemerintah setuju jika pemilu ini ditunda? Kan enggak, bener gak? Jadwal urutan proses pemilu ini juga sudah ada kok. Bisa dicek, silakan di googling. Nah, malah pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Surat keputusan itu bernomor 21 tahun 2022 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Ilham Saputra pada tanggal 31 Januari 2022. Jadi kalau BEM-SI demonya soal penolakan penundaan pemilu, menurut saya ya ini salah alamat. Bener nggak? Ya jujur saja ya, saya pribadi juga nggak setuju dengan penundaan pemilu. Tapi yang nggak paranoid dan mendramatisir seperti mereka. Ya saya cuma khawatir saja, jangan-jangan mereka ini kemakan framing jahat yang dibangun oleh kadrun-kadrun itu. Ya karena kalau diamati ya, isu penundaan pemilu ini sangat masif sekali dimainkan oleh kelompok oposisi dan gerombolan kadrun-kadrun itu. Nah kemudian yang kedua ya, ini soal penolakan pemindahan IKN. Lawang pemindahan IKN ini kan sudah diputuskan melalui DPR RI. Dan dari 9 fraksi yang ada, hanya satu fraksi yang menolak. Fraksi apa itu? Ya apalagi kalau bukan fraksi PKS. Jadi kalau BEM-SI ini demo menolak pemindahan IKN ya, berarti BEM-SI ini satu frekuensi dengan PKS. Nah, kalau sudah satu frekuensi dengan PKS, maka kemungkinan ada yang salah dengan BEM-SI ini kalau menurut saya. Atau jangan-jangan BEM-SI ini sudah menjadi alat kepentingan bagi elit PKS. Jangan sampai independensi dan integritas mahasiswa ini digadaikan hanya untuk kepentingan sekelompok elit politik. Yang menurut saya kalau itu terjadi ini sangat-sangat keterlaluan. Dan melihat aksi demo BEM-SI hari ini ya, saya kok jadi teringat aksi demo yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Jadi PA212 pada hari Jumat kemarin ini melakukan aksi demo 2503 yang mana mereka ini menuntut agar Menteri Agama Gus Yakut segera ditangkap dan dipenjarakan. Ya saya kira demo 2503 akan dihadiri oleh ribuan peserta alumni 212 atau bahkan jutaan orang seperti yang diklaim oleh Ketua Umum PA212. Dan setelah saya amati ya ternyata yang hadir itu cuma sekitar ratusan orang saja coba. Parah sekali. Ya ini kalau dikomparasi ya hampir samalah dengan aksi BEM-SI yang dihadiri cuma segelintir orang saja. Nah, terus pertanyaan saya, di mana massa yang pernah diklaim berjumlah hingga 7 juta orang itu? Apakah mereka ini sudah capek demo di jalanan? Atau memang sebagian dari mereka ini sudah sadar karena selama ini telah dimanfaatkan saja? Atau jangan-jangan klaim 7 juta orang itu hanya halusinasi mereka saja? Dan seperti biasa, kalau saya perhatikan ya, setiap aksi demo yang mereka lakukan selalu saja pas hari Jumat. Ada apa sebenarnya dengan hari Jumat itu? Kayaknya ya, hari Jumat bagi gerombolan PA212 ini sudah menjadi keramat untuk melakukan aksi demo. Dan belakangan ini saya paham mengapa mereka seringkali melakukan aksi demo di hari Jumat. Karena pada hari Jumat itu banyak sekali umat muslim yang melaksanakan Jumatan. Jadi harapannya pulang Jumatan mereka ini bisa diajak untuk aksi demo turun ke jalan.
Ya, tapi mau gimana lagi, masyarakat kita sekarang ini sudah pada cerdas-cerdas. Setelah selesai Jumatan, ya mereka ini balik lagi menjalankan rutinitas. Mending balik lagi bekerja, bener kan? Lah ngapain ikutan demo cuma dapatnya nasi bungkus doang? Nah, perlu diketahui juga bahwa banyak sekali kelucuan yang dipertontonkan pada aksi demo 2503 yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni PA 212. Nah, apa saja itu? Mulai dari aksi memperkenalkan menantu Rizik Syihab yang didaulat dijadikan sebagai Ketua Front Persaudaraan Islam atau FPI. Kemudian, ketika aksi demo sedang berlangsung, mereka juga menggelar sholat asar berjamaah yang ternyata imamnya adalah Novel Bamukmin, coba. Dan bukan hanya itu, malah ada juga makmum yang sholatnya ini memakai sepatu, coba. Parah sekali mereka ini. Entah apa yang membuat mereka sampai melakukan aksi-aksi seperti itu. Dan puncak dari aksi demo 2503 kemarin adalah lengserkan Jokowi, turunkan Jokowi. Begitu teriakan mereka. Pokoknya ya, apapun tema demonya, ujung-ujungnya pasti lengserkan Jokowi. Sepertinya tagline ini sudah menjadi kata kunci yang wajib digaungkan di setiap aksi demo oleh mereka. Nah, tapi baiklah, saya akan mulai bahas yang pertama terlebih dahulu. Jadi begini, pada tanggal 25 Maret kemarin ini ya, Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 mengadakan aksi demo lagi menuntut agar Gus Yakut ini segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, hal ini masih berkaitan dengan kasus tentang aturan speaker masjid yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Agama. Jadi mereka ini tidak terima terkait dengan aturan speaker masjid yang diatur penggunaannya. Selain itu, mereka juga tidak terima dengan keterangan Gus Yakut yang mengaitkan gonggongan anjing dengan suara adzan. Padahal ya, Gus Yakut ini tidak pernah sama sekali membandingkan kedua hal tersebut. Apa yang mereka tuduhkan itu adalah framing jahat dari kelompok mereka sendiri. Ya, tapi anehnya mereka sekarang justru menstempel semua yang tidak sepaham dengan sebutan penista agama. Luar biasa sekali mereka ini. Coba sekarang kalau bicara soal penista agama ya, bukankah yang sholat 2 kali ruku itu yang justru menistakan agama? Bukankah orang itu yang ada dalam satu barisan dengan kelompok mereka? Ya, tapi mengapa yang seperti itu justru dibela oleh mereka? Lah ini kan aneh sekali. Dan lucunya saat aksi demo 2503 kemarin, ternyata menantu Rizik Syihab ini didaulat sebagai ketua FPI yang baru, coba. Luar biasa memang mereka ini. Masa ya mengumumkan ketua baru tanpa adanya kongres atau pelantikan, coba. Masa pengumuman ketua FPI yang baru dilakukan di tengah acara demo? Lah ini kan lucu sekali. Mbok ya kalau mau umumkan ketua yang baru ya modal sedikit lah. Misalnya di dalam gedung atau apa. Lah ini nggak ada pemilihannya, nggak ada kongres apa-apa. Tapi tahu-tahu menantu Rizik Syihab langsung dipilih jadi ketua FPI. Luar biasa memang. Terus pertanyaan saya begini, bukankah ini yang namanya oligarki? Lah ini kan menjadi paradok terhadap apa yang selama ini diteriakan oleh mereka. Katanya Jokowi adalah bentuk dari rezim oligarki. Hal itu dibuktikan dengan anak dan mantunya yang menjadi wali kota saat ini. Begitu kata mereka. Lah apa mereka ini buta? Wong anak dan mantu Jokowi jadi wali kota itu kan bukan ditunjuk langsung oleh Jokowi. Tapi mereka ini kan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem demokrasi. Benar gak? Jadi apakah yang demikian itu disebut dengan oligarki? Terus apakah mereka juga lupa bahwa anak Jokowi yang bernama Kahayang Ayu juga pernah mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, namun dia ini tidak lolos. Dan hal itu biasa saja ditanggapi oleh Jokowi. Padahal Jokowi ini adalah seorang presiden. Kalau Jokowi mau, ya beliau ini bisa saja kok memasukkan anaknya sebagai apapun. Tapi faktanya apa? Jokowi ini tidak melakukan hal itu. Dan Jokowi tetap membiarkan anaknya tidak lolos. Ya, tapi jujur saja ya, saya kasihan juga dengan Rizik Syihab. Hidupnya seakan-akan ini terkatung-katung di dalam penjara. Di lain sisi, para pemujanya ini sudah sangat-sangat merindukan ceramahnya. Ya, maksud saya merindukan provokasinya. Dan di saat Rizik Syihab menjalani hukuman di balik penjara ya, lah kok posisi dia malah digantikan, coba.
Ya ini kan seakan-akan Rizik Syihab sudah nggak dianggap sama sekali. Ya pengaruhnya ini sudah semakin melemah lah. Belum lagi Rizik Syihab ini diduga terkait dengan kasus Munarman. Kalau terbukti terlibat, ya bisa jadi Rizik Syihab ini akan semakin lama mendekam di balik penjara. Nah, kemudian yang kedua, saat aksi demo 2503 kemarin, seperti biasa, mereka tidak lupa pamer sholat berjamaah di jalanan. Dan lucunya, ada yang sholat sambil di atas mobil komando. Bahkan ada juga yang pakai sepatu, coba. Lah ini apa-apaan coba? Masa sholat dalam kondisi yang tidak terdesak apa-apa, tapi menggunakan sepatu? Apakah aksi demo itu mendesaknya seperti dalam kondisi peperangan? Kan tidak. Jadi kenapa sholatnya ini harus memakai sepatu seperti itu? Adakah yang tahu? Ya silakan berikan komentar di bawah. Ya kalau menurut saya ya, sholat memakai sepatu itu tidak masalah apabila kondisinya dalam keadaan mendesak. Ya misalnya anggota TNI Polri yang sedang menjalankan tugas negara di perbatasan atau di dalam hutan yang mana itu tidak memungkinkan untuk membuka sepatunya. Atau misalnya dalam keadaan peperangan. Lah ini masa cuma demo soal politik, tapi sholatnya pakai sepatu coba. Dan yang terakhir adalah mereka juga mengancam jika Gus Yakut tidak segera ditangkap, maka Jokowi akan dilengserkan. Lagi-lagi lengserkan Jokowi. Lah masa setiap aksi demo ujung-ujungnya selalu lengserkan Jokowi? Apa nggak ada ancaman yang lain? Atau memang karena bohirnya ini sama? Makanya apapun tema demonya, ujung-ujungnya pasti lengserkan Jokowi. Bahkan poster foto Jokowi juga diinjak-injak oleh mereka. Lah emangnya dengan cara menginjak foto Jokowi itu, terus Jokowi ini bisa lengser? Memang lucu sekali mereka ini. Bikin poster sendiri, diinjak-injak sendiri. Mbok yang ngaca sedikit lah, masa mau lengserkan Jokowi, tapi peserta demonya cuma segitu. Negara ini dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk. Dan yang mendukung Jokowi itu jauh lebih banyak kalau dihitung. Kalau aksi 2503 dibandingkan dengan jumlah pendukung Jokowi saat kunjungan ke NTT, ya nggak ada apa-apanya lah. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video Jokowi berikut ini. Nah gimana? Kira-kira lebih banyak mana antara yang demo minta Jokowi lengser dengan yang mendukung Jokowi? Ya tolong dicatat ya, itu baru satu daerah saja, belum lagi daerah yang lainnya. Jadi melalui video ini ya, saya ingin mengingatkan kepada semua PA212 agar jangan coba-coba untuk melengserkan Jokowi. Camkan itu. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, yang waras jangan pernah mengalah. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.